Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah hadirin wa iman ibu-ibu rahimakumullah. Ketemu lagi dalam acara kajian Fahmu Al-Qur'an. Kajian tentang pembahasan mengenai memahami Al-Qur'an lewat metode i'rab, terjemah dan tafsir. Ini adalah salah satu pelajaran kita setiap hari Kamis bersama ibu-ibu dari Antapanai, ditemani oleh santri-santri yang luar biasa dan biasa di luar. Dan kita akan memasuki surah Al-Ikhlas ayat 2 dan seterusnya. Siap? Mulai. Surah Al-Ikhlas. Baca bersama-sama dengan lagam Bayati. Lagam Bayati, lagam naon? Yang sudah diajarkan lagam naon we? Tiasa teh. Lagam Bayati ibu, ibu mah hebat. Jagoan. 1, 2, 3. Cing ti belah mana Bayati na eta? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu satrian mah. 1, 2, 3. Anawan lah, lumayan. Lumayan sampai ayat pertama. Kul apa artinya? Huwa. Allahu. Ahadun. Kul katakanlah huwa dialah Allah ahadun yang maha esa, tunggal, seperti dalam Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Sekarang kita masuk ke ayat kedua. Ini yang kemarin ya Bu ya, yang waktu minggu yang lalu. Siap. Ayat kedua, i'rabnya Allahus Samad. Somad. Allahus Samad. Berapa kalimat? Non wae. Allahu dan As-Somadu. Ya. Allahu dan As-Somad. Allah isim fi'il huruf. Tahu dari mana? Cirinya ada alif. Marfu, mansub, mazum. Marfu, mansub, mazum. Tahu dari mana?
Pia atau dari mana? Naon. Apakah setiap yang domah marfu? Apakah setiap yang marfu domah? Gehu. Marfu teu? Gehu. Tahu. Bolu. Marfu teu? Rasa eta gehu marfu teu? Gehu mah enak, kamu dicengekan lain marfu. Namun bolu mah enaknya sareng mokacino, mantap. Oke. Terus Allahu marfu. Disebut apa yang marfu di awal kalimat? Duh, benar atau kebenaran? Kalau marfunya setelah fiil, maklum bu, itu namanya fa'il. Kalau marfunya setelah fiil majul namanya naibul fa'il. Tapi kalau di awal kalimat, di awal sub pembahasan namanya mubtadaun. Mubtadaun. Jadi Allah di sini kedudukan kalimatnya sebagai mubtada. Mubtada itu artinya yang diawalkan. Isim yang ada di permulaan kalimat. Atau dalam bahasa lain mubtada itu adalah isim yang marfu tanpa sebab amil. Jadi marfu tanpa ada sesuatu yang memarfukan. Mubtada isim yang marfu di awal kalimat. Makanya di sini mubtadaun marfuun bil ibtida'i. Allah adalah mubtada marfu bil ibtida karena di awal kalimat. Kalau yang marfu'nya setelah fi'il maklum dia fa'il. Kalau marfu'nya setelah fi'il majhul dia naibul fa'il. Tapi di sini marfu'nya dia sebagai mubtada karena di awal kalimat. Jadi Allahu di sini sebagai mubtada karena marfu' bil ibtida karena di awal kalimat. Apa ciri marfu'nya? Wa alamatu raf'ihi, ciri marfu'nya itu dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dan mubtada itu berfungsi sebagai isim yang diterangkan. Isim yang diterangkan. Sedangkan nanti yang menerangkan mubtada adalah khobar mubtada. Khobar, berita, khobar, kabar. Khobar mubtada, berita bagi mubtada yang memberitakan si mubtada itu. Makanya kalau ada mubtada pasti pasangannya include dengan khobar mubtada. Jadi kalau ada mubtada pasti kedepannya ada khobar, berita mubtada. Contohnya Allahu Akbar. Allah itu mubtada. Belum lengkap. Allah itu, apa berita Allah itu? Akbar, maha besar. Di maha besar itu menerangkan Allah, memberitakan bahwa Allah itu maha besar. Allah mubtada yang diberitakan, akbar yang memberitakan, yang menerangkan, yang menjelaskan. Nah, di sini juga Allah, kalau Allah aja maka ini gantung capeken, Bu. Tahu gantung capeken? Jadi kalau Allah aja ini kalimatnya nggak sempurna, nggak gantung. Kan namun nyapek kenal. Gantung jawabannya. Maka kalau ada Allah, kedepannya harus ada kalimat selanjutnya. Karena di awalnya mubtada, maka kedepannya harus ada khobar. Mubtada. Mana? As-somad. Nah. Jadi as-somad ini memberitakan Allah. Allahu as-somadu. Allah itu adalah as-somadu.
Makanya as-somadu menjadi khobaru mubtada'in. Khobar mubtada. Khobar, berita, penjelas tentang mubtada. Marfu bil mubtada, marfu oleh mubtada. Wa alamatu rafihi, ciri marfunya apa? Domatun dohiratun fi akhirih. Jadi kalau ada penjelasan isi marfu di awal kalimat itu namanya mubtada. Isi marfu yang terletak setelah mubtada namanya khobar mubtada. Apa fungsi dari mubtada? Mubtada itu yang diterangkan, sedangkan khobar mubtada yang menerangkan si mubtada itu. Makanya khobaru mubtada, dia adalah khobar mubtada, berita mubtada. Marfuun bil mubtada'i, dimarfukan oleh mubtada. Apa cirinya? Wa alamatu rafihi, ciri marfunya itu adalah domatun dhahiratun fi akhirihi, gitu. Allahu as-samad. Itu ya. Jadi ingat, kalau ada mubtada pasti kedepannya ada khobar. Kayak yang nomor 1 ayat 1 tadi waktu dulu ya, waktu minggu lalu. Qul huwallahu ahad, Allahu ahadun. Qul huwa Allahu ahadun. Gitu. Sekarang terjemahnya. Terjemah ayat kedua. Allahu as-somadu. Allahu as-somad. Apa arti dari Allahu? Ya pasti Allah mah Allah. Apa arti as-somadu? Tempat meminta segala sesuatu. Segala sesuatu. Sesuatu. Bahasa Arabnya sesuatu, bahasa Inggrisnya sesuatu, nah. Berarti sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Alias something wrong. Allahu artinya Allah. As-samad, tempat meminta segala sesuatu. Jadi as-samadu itu disebut nanti kalimat, nanti bukan kalimat hakiki, tapi kalimat yang diambil dari kata-kata somad. Jadi kalau kita lihat kamus bahasa Sunda bahasa Arab atau Sunda. Saya nyebut Sunda tadi. Astagfirullahaladzim. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. As-somadu itu kita lihat, cek and recheck di kamus, Bu. Ya. Ternyata somadu itu, lihat. Somada itu artinya menyengaja, menuju, berpegang pada. Nah, ini. Maka yang lebih cocok dari kata-kata as-somad adalah itu tuh, menyengaja berpegang pada sesuatu. Di sini ada menerjemahkan somad itu artinya tinggi, kekal, abadi. Gitu, ini sifatnya, ini maknanya. Allah itu as-somadu, tempat kita menuju kepadanya, menyengaja kepadanya, berpegang padanya. Jadi tuh, as-somadu itu artinya menuju kepada Allah, sengaja kepada Allah, entong tersengaja. Nah, buat sholat, iya mah tersengaja sholat. Nah, nggak ada. Karena kalau meyakini Allah as-somad, berarti kita ibadah dalam keadaan menyengaja. Atau somadu itu juga berpegang pada Allah. Jadi setiap ada masalah, sesuatu apapun, Allah lah tempat mengadu, tempat bergantung segala sesuatu. Diambil dari kata-kata menuju, menyengaja, dan berpegang. Jadi upami aya masalah jeung si doi, jeung si siuk, si jolang, si ember, maka harus Allahu
As-Somad. Dia lamun misalna helsa diputuskeun ku si siup, si jolang si ember, maka Allahu jangan curhat kepada selain Allah, karena selain Allah hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan. Tapi untuk curhat kepada manusia untuk menenangkan sementara ya no problem lah, rapopo. Tapi ingat Allahu as-somadu, berpegang menuju menyengaja. Makanya di Al-Quran Indonesia juga diterjemahkan teh Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi emang saya nerjemahkan karena bahasa Indonesia mah. Karena bahasa Indonesia mah kismin bahasa. Bahasa Indonesia mah kismin, you know kismin? Nah, miskin bahasa. Karena bahasa Indonesia mah banyak kata serapan. You know kata serapan? Naon? Mau kan. Ya, Allahu as-somad. Jadi ini as-somadu, ini terjemahnya sangat panjang. Ya, kita lanjutkan. Allahu as-somad. Ya, jadi Allah somad itu bisa meminta segala sesuatu atau bergantung segala sesuatu atau berpegang segala sesuatu. Somad. Somada. Mungkin ini pada pikirkan ini dipukulkan ke somad. Atau pakai batu atau pakai kayu. Somad. Somad. Tapi di sini sifat Allahnya sangat maha tinggi yang meminta segala sesuatu. Jadi bahasa Arabnya Allah, no tadi? Allah. Tempat minta segala sesuatu. Somad. Nggak boleh punya nama Somad, nggak boleh. Yang bolehnya pakai Abdul Somad. Nggak boleh Somad langsung. Nggak boleh nama Rohman Rohim, nggak boleh. Yang boleh Abdurrahman. Jadi setiap nama yang menggunakan nama Allah yang Asmaul Husna wajib diawali dengan Abdul. Nggak boleh misalnya punya bapak Rohman, Rohim, Rozak, Ghafur, nggak boleh. Tapi harus pakai Abdul. Abdul Rozak, Abdul Ghafar, Abdul Somad, Abdul Aziz. Nggak boleh langsung pakai nama Allah. Berarti itu udah menyamakan Allah dengan makhluk. Takkellamun ayat. Suami nunamina Somad. Kalau kamu ingin nikah denganku, ganti nama menjadi Abdul Somad. Aku kan harus merubah akte tepadulitei. Syarat nikah dengan saya, tambahan Abdul di awal akte kelahiran. Siap gitu? Persyaratannya gitu tah. Gitu kan lamun dayang sumi mah kasangkuriang buatkan aku gunung Tangkuban Parahu. Ya. Lamun kalian mah buatkan aku akte kelahiranmu di tambahan Abdul. Bolehnya. Membade Maman Abdurrahman. Gitu kan? Nah, seri. Bapak saya bapaknya Pia. Kila. Gitu kan? Atau Rahman Abdullah. Rahman Abdurrahman. Jadi nggak boleh namanya langsung nama Allah. Itu. Jadi ada kalau di sini ada orang tua, ada orang tuanya nama Asmaul Husna ada. Pulang dari sini langsung, Bapak ganti ngarana. Ya. Pulang langsung ganti nami. Wayahna eta. Allahu Samad. Apa yang tadi pertama? Terus? Terus? Allahu As-Samad. Jadi itu
kita. Sekarang akan lebih jelas lagi kalau kita lihat tafsir dari kitab tafsir. Tafsir surah Al-Ikhlas ayat kedua. Apa maksud dari as-somad tadi? Di sini lihat ibu-ibu yang di rumah yang memantau dalam kajian Fahmu Quran ini, kita lihat, perhatikan dari segi i'rab, baru kita akan bisa menerjemahkan dengan baik. Allahu as-somadu. Allahu mubtada, as-somadu khobar. Tadi kan, maka nanti Allahu alladzi, gitu kan, tanbagil ibadah, ya, gitu. La tanbagil ibadah illa lahu. La tanbagil ibadatu illa lahu. As-somadu, tanbagi ini tanbagi tadi fi'il mudhari', fa'ilnya ibadatu. As-somadu as-sayyidu, ini khobarnya sayyidu. Alladhi yasmadu ilaihi. Yang dimaksud dengan Allahu as-somadu, itu ya, yaitu Allahu Allah alladhi yang latan bagi ibadatu ibadah tidak layak ilalahu kecuali hanya kepadanya. Jadi as-somadu teh tidak ada ibadah yang layak ilalahu kecuali kepadanya. Kepada siapa? Allah saja. As-somadu yang disebut as-somadu juga as-sayyidu. Itu. As-sayyidul ladzi yasmadu ilahi fil hawaiji. Ini harusnya nyambung ya. As-sayyidul ladzi yasmadu. Kalau disambungkan gini. As-sayyidul ladzi yasmadu ilahi fil hawaiji. Fawal maksudu, ini fahuwa, huwa jadi mubtada, ibu. Al-maksudu jadi khobar. Fi huruf jar. Terus kayak itu nak kodo. Kodoil. Kodo isi majur bahwa mudof. Hawa iji mudof ilaih. Ala harfu jar ad-dawami isi majrur. Ya macana bu as-somadu adalah as-sayyidul ladzi yasmaru ilaihi fil hawaiji fahuwal maksudu fi qada'il hawaiji alad dawam. As-somad itu adalah as-sayyid. Non as-sayyid teh Tuhan, alladzi yang bersandar kepadanya fil hawaij, bergantung kepadanya fil hawaij dalam segala kebutuhan. Hawaij itu jamak dari hajah. Hajah butuh. Hawaij kebutuhan-kebutuhan. Hajah kebutuhan. Hawaij kebutuhan-kebutuhan. Jadi sini yang disebut somad itu adalah Allah itu adalah Tuhan yang semua kebutuhan hanya bersandar kepadanya. Fahuwal maksud, maka dialah al-maksud, yang dimaksud, yang dituju, yang dimaksud, yang diharapkan. Fi qada'il hawaiji, dalam menunaikan, dalam memenuhi hawaij kebutuhan-kebutuhan, alad dawam, yang senantiasa memberikan kepada kita. Jadi yang akan membereskan urusan kita ya Allah, hawaij. Karena setiap urusan disandarkan kepadanya. Jadi lamun aya naon nu pangheula diheulakeun teh saha? Allah. Jadi kalau kalian sakit nu pangheulana diheulakeun teh doa, bukan obat. Gitu. Wah kadang-kadang sakit langsung ngetek ke obat lain inget ke doa. Sok baca doa-doa nu Nabi ajarkeun. Doa ketika orang sakit, kumaha cara Nabi meruqyah diri sendiri ketika sakit. Gitunya kan Nabi kan doa-doa kumaha lamun sakit. Pegang yang sakit, terus baca bismillah bismillah bismillah, terus doa Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubiizzatika. Oh ya, auzubillahi min biqudratihi
min syarri ma ajidu wa uhadir. Lamun domirnya aku pakai domir ana. Mustatir ana di yang mudhari min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau kamu min syarri ma tajidu wa uhadir. Itu a'udzatillahi wa qudratihi, a'udzu bikalimatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa tuhadir wa uhadir. Lamun ke orang lain wa tuhadir wa uhadir. Itu jadi kita harus belajar bahasa Arab supaya tahu merubah wajan. Wahula sakit. Entong sedikit-sedikit langsung bodrek. Langsung. Kadang-kadang doana lupa. Ini banyak orang tua ketika sakit anaknya yang didahulukan adalah obatnya, dokternya. Geus ka dokter acan eta budak hareeng teh. Puna mah geus ngadoa naon sangkan naon dia semu dari sakit. Makanya kata Nabi Ibrahim, fa idza maritu fa huwa yashfin. Jikalau aku sakit, dialah yang akan dalam seluruh al-hawaij, seluruh kebutuhan, ingin awan, ingin motor, ingin mobil, ingin nikah, tinggal nyarios, Helsa, ke Allah, curhat, gampil ku Allah mah. Tidak ada yang tidak mungkin, asal permintaan anu logis. Ya Allah, ingin ibu kota Jawa Barat pindah ke Garut, tak mau bisa. Bisa oke sih. Lawan kebetulan Elsa. Kan aya doa Elsa tiap malam, ya Allah mudah-mudahan ibu kota Jawa Barat pindah ke Garut. Nah, bisa eta mah ayeuna mah. Itunya. Jadi Allah itu senang menekan segala kebutuhan. Ingin hafal Quran, ke Allah ngadoa sing kuat, sing tari. Makanya kata Ustaz lagi, penghafal Quran mah identik sareng tahajud, identik dengan saum. Kenapa? Karena peluang dikabulkan doa nanti besar ketika tahajud, saum. Hafalan Qurannya akan kuat nempel. Itu. Tak lamun ingin hafal Quran tapi tara tahajud, tara saum sunnah, eta teh bullshit. Eta teh omong kosong. Makanya. Karena yang menjaga hafalan kita itu bukan kita. Allah. Dina Al-Qur'an naon? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan az-zikra Quran. Dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Lahafidun. Kami yang akan menjaga hafalan Quran. Kami yang akan menjaga Quran. Salah satu menjaga Quran adalah dengan cara memperbanyak para hafiz Quran. Itu tak doa cing remen ieu mah. Salat Assalamualaikum gajelang. Waalaikumsalam gajelang. Assalamualaikum geus we indit gajelang keluar. Doakeunlah si khusyuk. Ya Allah. Ya, Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Allahumma alzimna hifdza kitabik. Allahumma alzimna hifdza kitabik. Doa-doa anak kan aya dina buku mutabah Al-Qur'an baca teu? Hafal teu? Astagfirullahalazim. Misalnya doa hafal Quran aya dina buku mutabah baca tah. Misalnya amun Helsa hoyong jodoh ya Allah, jikalau dia jodohku ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Jikalau dia bukan jodohku ya Allah, paksakanlah agar dia jadi jodohku ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Sekali dia tetap dia ya Allah. Hidup dia ya Allah. Eta mah maksa ka Allah. Jikalau dia tidak suka padaku ya Allah, maka sukakanlah dia padaku. Eta mah maksa. Itu ya. Itu fi qadail hawaij. Ini nih garis bawahi itu. Allah as-samadu. Yang kedua. Allah as-samadu ai huwa jalla wa alal maqsud. Huwa jalla wa ala, ini sifat bukan penjelasan. Huwa jalla wa ala al maqsudu fil hawaij ala dawam. Ala dawami. Yahtaju ilaihi al khalqu. Khalqu fa'il dari yahtaju. Wa huwa mustaghnin, asalnya mustaghniun asalnya. Wa huwa mustaghnin, huwa mubtada, mustaghnin khobar, asalnya mustaghniun karena berat jadi mustaghnin, sikol dibuang ya-nya. Wa huwa mustaghnin anil alamina. Titik. Qalal alusiyu as-samadu mubtada lagi as-sayyidu
alladzi laisa fawqahu ahadun alladzi yasmadu ilaihi ay yaljau ilaihi annasu fi hawaijihim wa umurihim wa nama umurihim fi hawaijihim wa umurihim tibalik wa umurihim tibaliknya ini siapa yang ngetik nak? Jadi, yang dimaksud dengan Allah As-Somadu ai huwa dia Allah Jalla wa Ala. Jalla wa Ala itu siga Aja wa Jalla siga Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Aja wa Jalla, Allah Jalla wa Ala itu biasa sebuah bentuk lafaz i'tiradiyah dalam bentuk doa atau penyanjungan kepada Allah. Allah itu Jalla wa Ala yang maha mulia dan maha gagah, maha tinggi. Yang dimaksud dengan Allah SWT, huwa Jalla wa Ala, dialah Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Yang dimaksud fil hawaij, dalam setiap kebutuhan-kebutuhan ala dawam, yang terus menerus. Jadi setiap yang dibutuhkan terus menerus hanya Allah lah yang akan memenuhi. Yahtaju ilail khalqu, semua makhluk, khalqu itu makhluk. Semua makhluk yahtaju ilahi, membutuhkan kepadanya. Ya setiap makhluk tidak ada yang tidak butuh kepada Allah, sekalipun dia itu hewan kecil. Semua butuh kepada Allah. Al-hewan jelas semua bertasbih kepada Allah. Tumbuhan juga sama. Bahkan manusia harus lebih daripada hewan. Jadi seateis-ateisnya. Tahu ateis nggak? Dia punya agama tidak yakin Allah itu ada. Ya. Seateis-ateisnya orang ateis, tapi ingat ke Allah ketika dapat musibah. Ya. Ada orang ateis ketika ada gempa, oh my god. Oh my god teh. Ya Tuhan, padahal dia tuh nggak yakin ada Allah. Tapi pas ada gempa ingat ke Allah, oh my god. Gitu. Preman, walaupun tara salat, teu yakin ke Allah, tapi pas aya gempa mah anjing gempa. Ya Allah anjing gempa Allah, ya Allah anjing gempa ya Allah. Preman, tetap ingat ke Allah pas aya musibah. Tapi pakai anjing kul, ya Allah anjing ya Allah. Anjing ya Allah. Padahal preman kan. Jadi ingat ke Allah pasti tambahan pakai anjing. Ya Allah anjing gempa ya Allah, anjing gempa ya Allah. Kok Allah kok anjing. Tapi ada kata Allahnya, berarti tetap semua orang itu pasti yahtaju ilahi, butuh kepada Allah walaupun dia itu ateis, preman. Dulu ada teman Ustaz waktu dapat kelulusan, alhamdulillah anjing aing lulus. Alhamdulillah anjing aing. Jadi eta mah liar. Wa huwa mustagnin. Dialah Allah dan dialah kuat dia dan dialah mustagnin yang maha mencukupi anil alamin, atas segala seluruh alam. Allah tidak butuh kepada makhluk, Allah lah yang mencukupi kepada seluruh makhluk yang ada di alamin, di seluruh seantero alam, dunia dan akhirat. Itulah Allah. Qala Al-Alusi, Imam Al-Alusi berkata, As-Somadu yang dimaksud dengan As-Somad adalah As-Sayyidu, adalah Tuan, alladzi laisa lahu fawqahu ahadun, yang tidak ada seorang pun, tidak ada ahadun, seorang pun, fawqahu, di atasnya. Ahadun sebagai isim laisa, Bu. Ibu udah belajar isim laisa dengan Ustaz Ami kan? Dengan saya pun pernah belajar di kelas logam. Tidak ada seorang pun fawqahu, fawqana khobar. Fi mahali nasbin khobar laisa. Laisa ahadun fawqahu, asalnya gitu. Tidak ada seorang pun di atas Allah. Mual ayat di atas Allah seorang. Gitu. Jadi kalau
menyamakan Allah dengan manusia eta teh berarti merendahkan Allah. Karena Allah mah di luhur. Jadi lamun Bu nyebut jelema ieu teh bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan, berarti mengangkat orang makhluk yang di bawahnya jadi ke atas sejajar dengan Allah. Itu memuliakan ini dan merendahkan Allah. Itu. Lamun kieu nya monyet siga sanya nu kuat mental Helsa. Monyet siga Helsa. Eta teh nu diangkat teh Helsa atau monyet? Monyet. Monyet mah resep disebut siga Helsa. Tapi Helsa tidak resep disebut siga monyet. Monyet mah disebut siga Helsa teh terangkat derajatna. Tapi lamun monyet siga Helsa mah turun derajatnya. Begitu. Sehingga manusia itu seperti Allah. Nyebutkan, ya alhamdulillah dokter eta mah bisa ngobatan alus tah eta berarti menyamakan dokter dengan Allah. Dokter eta mah. Gitu. Jadi kalau meyakini bahwa dia sembuh oleh dokter bukan oleh Allah, itu menyamakan manusia dengan. Tapi kalau meyakini bahwa mendatangi dokter itu sebagai bentuk ikhtiar yang Allah ijabah, maka itu bukan syirik. Makanya tadi ya, Allah itu mustagnin yang mencukupi, yang tidak butuh kepada semua makhluk yang ada di alam bumi ini. Makanya di sini laisa fawqa ahadun, tidak ada seorang pun yang setara di atas Allah, yang setara atau bahkan di atas yang ada. Di sini mah di atasnya nggak ada Allah lagi. Jadi bohong kalau yang mengatakan Allah itu ada tiga, Tuhan itu tiga. Yang disebut dalam agama Kristen dengan sebutan Trinitas. Astagfirullah. Oh Trinitas? Nah, Trinitas teh Tuhan. Terus alladzi yasmadu ilaihi, yang bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, ay yaljau ilaihin nas, manusia kembali bersandar kepadanya fi hawaijim, dalam setiap urusan-urusan mereka, hawaijim, dalam setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, wa umurihim, dalam setiap urusan-urusan. Jadi setiap urusan manusia dari A sampai Z, setiap kebutuhan mereka dari A sampai A deui, gitu kan? Semuanya adalah Allah yang bisa membereskan. Mataks orang Islam mah dari bangun tidur sampai tidur lagi aya doana. Sebagai bentuk naon ngadoa teh? Sebagai bentuk pengagungan Allah dan meyakini bahwa Allah teh as-somad. Lamun jalma tidak berdoa, sombong. Itu sombong terang doa. Gitu. Lamun jalma tanpa berdoa, sombong. Mata tadi teh Allah menyuruh kita berdoa. Hanya doa pagi sore teh bagus, ade. Asal ngadoana cing khusyuk. Tong asal-asal maca nya subhana rabbika subhana rabbika subhana wa alaf. Tapi si pikiran kemana mau dijabah ke Allah. Gitu kan? Ya. Kan Allahumma jagalah pandanganku, badanku. Tapi doa. Tak kering wae teh sigana ngadoana teu make hate, jadi gitu. Atau tengarti naon dibaca setiap pagi dan sore. Ngerti enggak maca amsaidu wa amsal mulkulillah teh ngartos teh. Itunya. Makanya di sini semua urusan ada doanya. Bahkan urusan yang paling kecil ada doana. Masuk WC ada doana. Nah masuk WC doana pendek, keluar WC oke pendek. Nah, namun beda jeung doa-doa nu lain para ranjang, doa safar panjang.
Masuknya saya doa anak panjang kaburu. Tah, itulah yang dimaksud dengan Allahu As-Samad. Allah itu adalah yang tidak layak ibadah kecuali kepadanya. Allah lah Tuhan, zat yang akan memenuhi segala kebutuhan kita dan membereskan segala urusan kita. Jadi ibu-ibu yang di rumah, kalau kita ingin yakin bahwa Allah itu adalah yang akan membereskan urusan kita, maka lihatlah ayat ini. Dengan ayat ini Allah membuktikan, Allah menjelaskan bahwa Allah lah As-Samad, zat yang akan membereskan semua urusan kita, tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Jadi apapun masalahnya, kembali ke Allah. Itu untuk kembali ke Facebook curhat. Ya, meni bararete gitu. Nah Facebook tuh aduh sampai meni sunyai gini, banyak masalah. Mali Elsa meni raraungsing. Elsa meni hese ngapalkeun itu cek Elsa teh meni pabelit maca atin yang al asri. Tantong di update status tapi dicurhatkeun kanu maha memberes. Ya Allah na abdi teh nasihat teh ngapalkeun cik Allah teh eudah maneh mah sare wae kuya nya gitu. Tak sesuai dengan usahana tuh. Ya Allah mun nasihat teh diajar teh nerapna da tuh tidak rajin. Kan ikhtiar berbanding lurus dengan hasil banding lurus dengan usaha. Tapi tetap utamakan doa. Itu usaha yang maksimal, bingkai dengan doa, tawakal atas hasilnya. Usaha geus maksimal ya, ngapalkeun. Ngadoa ke Allah tiap malam tahajud, duha. Tapi hasilna teh anger barho, babari poho. Ngapalkeun hiji inget 8. Mungkin eta mah turunan ti si bapak baheula atau ti si mama atau memang bawaan lahir telmi gitu. Tapi kan Allah lihatna naon? Hasil atau ikhtiarna? Tah gitu. Tawakal. Tawakal eta matak ini prinsip tenang hidupna naon? Usaha maksimal, bingkai ikhtiar, hasil terserah tawakal ke Allah. Itu. Ya. Ngadoa mah atos ieu teh hayang kasih eta. Geus ngadoa mah. Tapi ikhtiar acan. Gitu. Ya. Jadi inti nama lah itu teh Bu. Deui mah banyak anak-anak gadis sini Bu. Jadi maaf kalau permisalannya contoh-contohnya mengenai tentang gadis. Jadi kalau ibu-ibu yang mau nikah lagi silakan eta mah. Namun ibu-ibu di rumah janda silakan. Tapi intinya Bu, apapun masalahnya minumnya teh botol. Teh botol sosok ini tidak endorse ya. Apapun makanannya minumnya air minum al-ma'sum Bu. Jadi apapun masalahnya kembali kepada Allah Subhanahu. Demikian. Ayat kedua dulu lah. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat ke 3 dan 4 di episode yang akan datang. Tetap dalam kajian Fahmul Al-Quran bersama Ibu-Ibu Antapanai yang luar biasa dari Al-Musyawirin PDAI dan santri-santri hafal Quran. Bagi yang lain yang ikut gabung silakan bisa disimak dalam media online berikut ini. Dan nantikan video kami selanjutnya. Demikian, mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan istiqomah di jalan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.